Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kembali ke Indonesia setelah 12 tahun bertugas di Roma, saya mengunjungi makam dua pendahulu saya, Monsignor Petrus Noyen SPD dan Monsignor Hendrikus Leven SPD di rumah induk SPD di Stijl, Belanda. Setelah tiba di Indonesia, sebelum melanjutkan perjalanan ke ND, saya mampir di Palasari, Bali, berziarah ke makam Monsignor Antonius Station SPD. Di sana juga ada makam Monsignor Paulus Sani Kleden SPD, bapak besar saya, saudara sulung ayah saya. Saya amat bersyukur bahwa pada saat diterima oleh Romo Administrator Diosesan, Romo Daslan, bersama para imam di rumah keuskupan Dona, saya diantar terlebih dahulu bersama para tokoh umat dari ketiga kevikepan dan ribuan umat untuk berdoa di depan makam Monsignor Donatus Jagom SPD, Monsignor Abdon Longinus Takunya, dan Monsignor Vincentus Sensi Potokota di depan kapela rumah keuskupan Dona. Setelah beberapa hari di ND, saya ke katedral ini mengunjungi makam Monsignor Arnoldus Verstralen SPD. Pada bulan Desember tahun lalu, saya mengunjungi komunitas SPD di Techni, Amerika Serikat. Dan seperti biasa, saya berziarah ke makam pertama Monsignor Gabriel Manek SPD sebelum jenazahnya dipindahkan ke Lebau Larantuka. Pada tahun 2017, dalam kunjungan ke komunitas SPD di Nagasaki, Jepang, saya diantar ke makam Monsignor Paulus Yamaguchi yang diutus bersama Monsignor Alois Ogihara SY membantu Monsignor Leven menjalankan misi di Flores selama Perang Dunia Kedua. Kunjungan ke makam para pendahulu ini mengingatkan saya akan apa yang ditulis dalam surat kepada umat Ibrani, sebagaimana kita dengar dalam bacaan kedua tadi. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Artinya, tariklah pesan bagi dirimu saat engkau melihat hidup mereka, mengenang pelayanan, dan merenungkan akhir hidup mereka. Dan saya yakin pesan utama dari mereka semua adalah peliharalah kasih persaudaraan. Mereka hidupi kasih persaudaraan dan mewariskannya kepada kita. Mereka semua adalah orang-orang yang sungguh mengasihi kita, memberikan dirinya dalam pelayanan kegembalaan karena kasih akan kita, dan dengan itu memberi pesan dan menjadi contoh bagi kita untuk saling mengasihi sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Dan mereka sungguh mengasihi kita karena mereka membiarkan diri dikasihi oleh Yesus, Sang Gembala Agung yang menyerahkan hidupnya untuk para saudara, saudari, dan sahabatnya. Kasih persaudaraan adalah warisan, bukan hanya dari para pemimpin gereja. Itulah juga yang dihidupi dan diwariskan kepada kita oleh para leluhur dan orang tua kita di kampung-kampung, para petani dan nelayan sederhana, yang dalam serba keterbatasannya tanpa banyak mengeluh, bekerja keras menghidupi keluarga dan memenuhi kewajibannya sebagai warga masyarakat. Kasih persaudaraan kita tunjukkan dalam relasi lintas agama, karena kesadaran bahwa kita berasal dari Tuhan yang sama. Kasih persaudaraan bukan sekadar sentimen atau rasa suka, perasaan dekat karena kepentingan tertentu. Kasih persaudaraan adalah ikatan tanggung jawab demi kebaikan mereka yang dikasihi. Kasih persaudaraan karena itu berarti membela
ketika orang ditindas dan diperlakukan tidak adil, mencegahnya menjadi korban kekerasan atau perdagangan manusia. Mereka yang menderita karena berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kekayaan. Dijiwai oleh kasih seperti itu, kita tidak tega meninggalkan orang ketika dia sedang menghadapi kesulitan, tidak sudi menggunakan kelemahannya untuk keuntungan diri sendiri. Karena kasih persaudaraan, kita bersedia dan berani menyampaikan apa yang dipesankan Tuhan kepada umatnya. Berani menyuarakan kata-kata kebenaran melawan propaganda murahan dan penyebaran berita bohong. Kita bernyali menyuarakan keadilan, menentang praktik korupsi yang mengorbankan orang-orang miskin. Kasih persaudaraan lintas yang merupakan warisan selalu dibutuhkan dan menjadi sebuah kemendesakan dalam dunia kita sekarang ini. Dunia memerlukan dari agama-agama suara yang senantiasa mengingatkan akan pentingnya tali persaudaraan yang menghubungkan kita, dan membutuhkan contoh konkret bagaimana perbedaan tidak dilihat sebagai perintang, melainkan kekayaan yang membawa kita kepada pemahaman dan pengalaman yang lebih luas tentang Tuhan. Warisan ini memang mendapat aktualitas baru dan mendesak ketika negara-negara dan agama-agama secara kasat mata menghadapi godaan isolasi diri. Ancaman yang melumpuhkan bagi gereja adalah ketika ia kehilangan perspektif misioner. Saat sebagai warga gereja kita tidak lagi rela keluar dari kepentingan diri, dari kesibukan mengurus diri sendiri, atau terus membiarkan diri mencari tawanan ketersinggungan atau rasa sakit hati yang berkepanjangan. Menghidupi dan mewartakan kasih persaudaraan adalah perutusan kita. Inilah perintah Tuhan kepada kita, supaya kita saling mengasihi sebagaimana Dia mengasihi kita. Karena kasih persaudaraan adalah warisan serentak perutusan yang Yesus berikan kepada kita, maka marilah kita barui tekad ini untuk hidupi kasih persaudaraan. Warisan ini mesti kita pelihara, nilai ini perlu kita kumandangkan. Dan dalam terang bacaan-bacaan hari ini, saya hendak menggarisbawahi 3 hal yang hemat saya menjadi kunci meneguhkan komitmen memelihara kasih persaudaraan. Yang pertama, mendalami spiritualitas yang inkarnatif, yang menyadarkan kita akan hakikat kita sebagai anak-anak Tuhan, serentak saudara atau saudari bagi sesama yang lain dan bagi alam. Relasi yang mendalam dengan Tuhan tidak membuat kita lupa sejarah dan putus hubungan dengan dunia. Sebaliknya, spiritualitas inkarnatif ini membawa kita ke bumi, merangkul kemanusiaan yang terluka karena berbagai sebab, dan berpartisipasi dalam proses penyembuhannya. Sebelum segalanya, kasih Tuhanlah yang merangkul, mengampuni, dan menyembuhkan. Yesus dalam Injil tadi mengatakan, tinggallah dalam kasihku. Tinggal dalam Tuhan, merasa betah dalam kehadiran Tuhan, tidak hidup dalam bayangan, mesti menyembunyikan sesuatu dari Allah. Hanya apabila kita merasa aman dengan Tuhan, kita sungguh dapat merasa aman dengan diri dan tidak diliputi ketakutan terhadap orang lain. Hanya apabila kita tinggal dalam kasih Tuhan dan membiarkan Dia tinggal bersama kita, kita dapat saling menerima sebagai saudara. Kedua,
penguatan identitas diri melalui pendidikan yang tanpa akhir. Mengasihi berarti memberi ruang dan menciptakan kondisi bagi yang dikasihi untuk berkembang menjadi pribadi yang mandiri, untuk menjadi dirinya sendiri. Penggalan kitab Nabi Yeremia yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi mengingatkan bahwa sejak dalam kandungan Tuhan sudah perhatikan kita. Karena itu, sebagai orang tua, umat beriman dan warga masyarakat, kita pun mesti menunjukkan kasih sejak seorang bayi dikandung dalam rahim ibunya dan terus mendampinginya dalam proses pendidikan yang berkualitas agar menjadi dewasa. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita membentuk pribadi-pribadi yang memiliki identitas dan berusaha menghidupinya secara konsisten. Kita butuh pendidikan dan pembinaan terus-menerus agar kita secara konsekuen dapat hidupi identitas kita. Ya, identitas. Identitas sebagai suami istri ditunjukkan dalam kesetiaan memelihara kekudusan perkawinan. Kesetiaan sebagai imam dan biarawan-biarawati kita hidupi dalam tekad menghidupi identitas pertama-tama sebagai hamba Tuhan dan saudara bagi yang lain, bukan hamba kekuasaan dan pengumpul harta dan kekayaan. Penulis surat Ibrani menegaskan agar kita tidak boleh menjadi budak uang dan hawa nafsu. Ketiga, membaharui solidaritas. Kasih persaudaraan adalah solidaritas, berbela rasa dengan orang yang lain, mendukung dan memperhatikan orang lain teristimewa yang sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Tembok egoisme yang membuat orang bersikap dingin di hadapan penderitaan orang lain diatasi oleh solidaritas. Solidaritas dengan mereka yang tidak berumah, yang ketiadaan tumpangan, yang kehilangan pegangan dalam hidup. Solidaritas tidak mengucilkan dan membuang orang-orang terhukum, tetapi tetap menghormati martabat mereka sebagai anak-anak Tuhan dan saudara-saudari dalam ziarah yang sama. Dia mencari nyata dalam kesediaan untuk saling menegur dan mengingatkan sebelum terlambat. Kita sadar, solidaritas tidak mungkin dihidupi tanpa kerelaan berkorban. Injil Yohanes berbicara mengenai kerelaan berkorban. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, bagi saudara-saudarinya. Berkorban berarti rela melepaskan yang saya punya atau yang amat saya sukai demi kebaikan bersama, demi keluarga, demi keuskupan, demi gereja. Tanpa kerelaan berkorban, kita tidak mampu memelihara kasih persaudaraan. Solidaritas adalah kekuatan kita orang-orang kecil ini untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan memperkokoh nilai budaya kita. Solidaritas memperteguh soliditas kita menghadapi dahsyatnya gelombang ekonomi neoliberal dan arus deras penyeragaman dalam globalisasi. Saudara-saudariku yang terkasih, pendalaman spiritualitas, penguatan identitas diri, dan pembaruan solidaritas lintas merupakan bentuk konkret usaha kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Kiranya Tuhan memberkati dan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, pelindung keuskupan kita, mendoakan kita.